بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita kembali sesudah hampir kurang lebih 2 tahun. Dan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini insyaallah kita akan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait tentang al-istighfar, tentang permohonan ampun. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sesudah Nabi Adam, Idris, kemudian Nuh alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut, Nabi Nuh bersama kaumnya 1000 tahun dikurangi 50, berarti 950 tahun. Beliau belum pernah mengajak umatnya untuk berjihad fisabilillah. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surah Nuh, curhatnya Nabi Nuh alaihi salam pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-9, 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 10, 11 dan 12. Nuh alaihi salam mengadu pada Allah, ya Allah, siang dan malam aku menyeru ke umatku. Siang dan malam aku berdakwah. Aku menyampaikan maumu ya Allah.
Tetapi ternyata umatku ini semakin menjauh dariku. Mereka kabur, melarikan diri sementara dakwah Nuh alaihi salam. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru, ya Allah, aku hanya menyeru pada umatku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mengatakan Nabi Nuh mengajak umatnya berperang di jalan Allah, berjihad, tidak, mengangkat senjata, tidak. Istaghfiru rabbakum, minta ampun kalian dari Allah. Pun begitu dakwah Nuh, tapi umatnya malah menjauh. Bahkan anak dan istrinya meninggalkan bapaknya. Bagaimana ketika kita mengajak umat ini untuk berjuang, diajak untuk istighfar saja, ternyata masih ada yang belum siap untuk itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan untuk kalian. Sering Allah berikan hujan, tapi mana istighfar kita? Mana mohon ampun kita? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah yang menambahkan kalian anak-anak dan rezeki kalian. Harta yang Allah tambahkan untuk kita, anak yang Allah berikan untuk kita, mana istighfar kita? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah pula lah yang memberikan untuk kalian kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah yang menghiasi jalan-jalan kita, yang menghiasi kebun-kebun kita. Dan Allah jugalah yang mengalirkan air-air di sungai itu. Sekiranya ayat ini turun di Indonesia, mungkin kita akan merasa seperti biasa. Tetapi ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di Jaziratul Arab, semenanjung Arab. Tidak ada taman yang indah, tidak ada sungai yang mengalir, batu, padang pasir yang gersang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku pernah menghitung istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk di dalam sebuah majlis, ada 70 kali istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Muhammad, kemana kita dalam sekali majlis kita? Ingin mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswatun hasanahnya kita, ataukah kita mencintai orang lain yang kita jadikan panutan ada selain Nabi Muhammad? Ayo kita beristighfar. Perbanyaklah istighfar. Di waktu luang beristighfar. Ketika sedang berkendara istighfar. Ketika enggak tahu mau ngapain istighfar. Astaghfirullah. Paling mudah untuk kita ucapkan astaghfirullah. Allah suka itu. Kalau kita yakin Allah mencintai orang-orang yang beristighfar. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang besok melihat catatan amalnya penuh dengan istighfar. Tubalah. Kalau kita kesulitan untuk beristighfar di rumah, datanglah ke masjid. Bukankah masjid ini rumah Allah? Suatu ketika Khalifatul Harun Ar-Rasyid, khalifah yang terkenal adil, negara jajahannya makmur di zaman khilafah Abbasiyah. Suatu ketika dia murka pada istrinya.
Sampai terkeluar ucapan, wahai istriku, malam hari ini kamu tidak boleh tinggal di istana, tidak boleh tidur di negeriku. Kalau kamu sampai tinggal di negeriku dan tidur di istanaku, aku ceraikan kamu. Kemudian ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan otomatis istighfar. Hanya saja istighfarnya tidak mengembalikan kata-kata yang sudah terucap pada sang istri. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Kalau kamu tinggal di negeriku malam ini, di istanaku di malam hari ini, di negeri jajahanku malam hari ini, engkau aku ceraikan. Tapi langsung seketika ingat Allah, beristighfar. Kemudian mendatangi Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Wahai Imam, aku menyesal dengan kata-kataku tadi. Aku katakan pada istriku demikian. Bagaimana solusinya? Aku katakan pada istriku, sekiranya engkau malam hari ini tidur di istanaku, tidur di negeriku, di negeri jajahanku, aku ceraikan kamu. Kemudian apa jawaban Al-Imam Abu Yusuf? Suruh istrimu tidur di masjid. Suruh istrimu tidur di masjid. Kemudian membacakan ayat dari suratul Jin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jangan kalian sembah selain Allah di dalam masjid itu. Masjid yang kita miliki saat ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di masjid, ketahuilah sesungguhnya kita sedang dekat dengan yang punya rumah ini. Ketika berada di rumah Allah, minta ampunlah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, bercerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa kata Allah tentang Nabi Ibrahim? Dalam surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat ke-114. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Pada ujung ayat kata Allah, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Apa artinya? Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat takut kepada Allah dan sangat santun. Awwah, sedikit-sedikit ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah sosok manusia yang sangat lembut hatinya, sangat suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lagi santun orangnya. Ikhwati fiddin, ini Nabi Ibrahim yang dari silsilahnya lahirlah uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim. Di antaranya adalah apa? Memperbanyak istighfar. La halimun, santun beliau. Awwahun munib, suka bertaubat, memohon ampun pada Allah, kembali kepada Allah. Itu para anbiya. Sementara kita, mungkin ada yang mengatakan itu kan para nabi. Kita berbeda dengan para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir suratul Kahf, pada akhir surah ke-18, yang setiap minggunya kita disunnahkan oleh baginda Nabi untuk membacanya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum. Wahai Muhammad, katakanlah aku ini manusia seperti kalian. Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah wahyu untuknya, Al-Quran kepada beliau. Apakah beliau lantas kemudian membaca ayat-ayat tentang istighfar, beliau diam, tidak beristighfar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun pada Allah dalam satu hari 100 kali. 100 kali. Tadi Ibnu Umar menghitung sekali duduknya Rasulullah 70 kali istighfarnya.
Sementara kata Nabi 100 kali, di mana kita? Wahai umat Muhammad, di mana kita dengan istighfar? Inilah dakwah para anbiya. Dakwah para anbiya semenjak Nabi Nuh alaihi salam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada surah Muhammad, surah ke-47, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, pelajarilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Kemudian apa kata Allah? Wastaghfir li dzambik. Wahai Muhammad, mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Adakah Rasulullah melakukan dosa yang banyak? Pernahkah kita mendengar Rasulullah bertimbun-timbun dosanya? Ma'sum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wastaghfir li dzambika. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu wahai Muhammad. Kemudian apa kata Allah? Walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampun untuk orang-orang mukmin, laki-lakinya dan perempuannya. Makanya kata Al-Imam At-Tabrani, ketika kalian membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, barang siapa yang mendoakan kaum mukminin, mukminat, maka pahalanya sebanyak jumlah kaum mukminin dan mukminat. Sekiranya saat ini kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunkan dosa kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Seandainya saat ini kita berdoa dengan doa demikian, dan jumlah kaum muslimin yang pernah ada mulai Nabi Adam alaihi salam sampai detik ini 10 miliar manusia, maka pahala 10 miliar itu untuk antum. Susahkah untuk istighfar? Sulitkah untuk memohonkan ampun? Ketika khatib Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ada yang amin, ada yang sudah datang di hari Jumat, enggak berdoa, tidak mendoakan, tidak memohonkan ampunan buat kaum muslimin, malah tidur di hari Jumat. Terus kapan memohonkan ampun untuk dirinya dan untuk kaum muslimin? Ini perintah Allah, ikhwati fiddin, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan Rasulullah lakukan itu. Kemudian kata Allah, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dalam suratul Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Muhammad, Allah tidak mungkin akan menurunkan azabnya sementara engkau masih ada di tengah-tengah orang-orang Quraisy itu. Dan Allah tidak akan mengazab umat ini manakala mereka senantiasa beristighfar. Ibnu Abbas mengatakan ada dua keamanan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah wujudnya Rasulullah, hadirnya Rasulullah di tengah-tengah para sahabat ketika itu, dan kemudian istighfar yang bisa menyelamatkan umat ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Ibnu Abbas, saat ini tinggal satu. Rasulullah sudah wafat, yang tersisa istighfar agar kita terselamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk memperbanyak istighfar. Di waktu luang kita antri di bank, berapa jam kita antri? Kita ngantri di jalan, macet, istighfar, perbanyak istighfar. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata murid beliau Imam Ibn Qayyim, guruku itu punya keistimewaan, punya amalan khusus. Apa amalan khususnya Ibn Taimiyah? Ketika Ibn Taimiyah buntu dalam sebuah permasalahan,
ada problem yang belum bisa diselesaikan oleh Ibnu Taimiyah, beliau beristighfar 1000 kali. Itu satu problem. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika buntu dalam menyelesaikan satu problem, istighfarnya 1000 kali. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kemudian Allah bukakan jalan keluarnya untukku. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengerti tentang manfaat dan kekuatan istighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Suatu ketika Imam Ahmad, kata Imam Tabari dalam tafsirnya, Imam Ahmad rahimahullah adalah seorang alim besar di kota Madinah, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Bercerita Imam Tabari, pernah suatu ketika Imam Ahmad menuju ke suatu tempat, dan di malam hari itu beliau ingin tidur di masjid. Hanya saja di malam hari itu merbot masjidnya tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk tidur di masjid. Ternyata peraturan DKM masjid tidak boleh tidur di masjid sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Sejak zaman Imam Ahmad sudah ada peraturan tidak boleh tidur di masjid. Sementara kalau kita belajar dari cerita Abu Harun Ar-Rasyid tadi, suruh tidur di masjid, karena masjid milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang pengen tidur di Masjid Darussalam, jangan tidur di dalamnya, tapi tidur di emperan. Ya. Ikhwati fiddin. Kemudian apa kata Imam At-Tabari bercerita tentang Imam Ahmad? Imam Ahmad kemudian tidur di depan masjid. Dia menggelar ridaknya, kemudian tidur di tempat dia berdiri tadi, meminta izin dari merbot masjid. Kemudian oleh Imam Ahmad, sesudah Imam Ahmad tidur di tempatnya itu, dilihat oleh seorang tukang roti. Tukang roti itu melihat ada sosok orang yang tidur di depan masjid. Ya. Perasaan rahmat, kasih sayangnya muncul. Kemudian mengatakan, wahai Tuan, silakan Anda tidur di toko saya, toko roti saya. Kemudian Imam Ahmad pun mengikuti si tukang roti itu. Tukang roti, ikhwati fiddin, masuk ke dalam tokonya. Kemudian Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik si tukang roti itu. Di malam hari itu dia mulai membuat rotinya untuk dijual untuk keesokan harinya. Ketika mengangkat air, memasukkan tepung ke dalam baskom itu, dia beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Menuangkan air ke dalam adonan roti itu juga beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap gerak-geriknya semuanya dipenuhi dengan istighfar, istighfar si tukang roti. Oleh Imam Ahmad rahimahullah, ini agak aneh. Jarang-jarang ada orang seperti ini. Keesokan harinya Imam Ahmad bertanya pada si tukang roti, wahai Tuan, aku perhatikan gerak-gerikmu dari tadi malam, penuh dengan istighfar. Manfaat apa yang kau dapatkan dari istighfarmu itu? Apa jawab si tukang roti? Wahai Tuan, alhamdulillah, dengan saya beristighfar, semua yang saya inginkan saya peroleh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keinginanku, doaku dikabulkan oleh Allah lantaran istighfarku setiap waktu. Kecuali satu, wahai Imam, wahai Tuan, satu yang belum terkabulkan oleh Allah. Kalau boleh tahu apa yang belum terkabulkan itu, wahai Tuan? Si tukang roti. Aku mendengar di negeri ini ada seorang alim besar namanya Imam Ahmad. Aku kepingin banget ketemu dengan imam itu, tapi sampai detik ini aku belum bisa bertemu dengan beliau. Jadi istighfarnya setiap hari, salah satu yang permohonannya yang belum terkabulkan, kepingin bertemu dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tersenyumlah Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Assalamualaikum. Kenalkan, sayalah Imam Ahmad. Allahu Akbar. Ikhwati fiddin, manfaat dari istighfar, kekuatan istighfar. Dan itulah dakwah para anbiya. Maka Nabiullah Yunus alaihi salam, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya Dhunnun, Yunus alaihi salam? Firman Allah mengatakan, seandainya sekiranya Yunus alaihi salam tidak bertasbih memuji Allah ketika berada di dalam perut ikan paus itu, niscaya Allah
tetapkan dia. Allah tinggalkan Yunus di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Yunus tidak termasuk orang-orang yang suka berzikir dan bertasbih, niscaya dia akan berada di perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Siapa yang mampu menjadikan Yunus alaihi salam daging dan tulangnya tidak rusak walaupun dimakan ikan? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, sekiranya Yunus tidak termasuk hamba-hambaku yang suka bertasbih memuji Allah, niscaya akan ada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Mau begitu? Apa doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam? Yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa dengan doanya saudaraku Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam, niscaya Allah kabulkan seluruh permohonannya. Apa doanya? Dalam surah Al-Anbiya Allah katakan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Barang siapa yang berdoa dengan doanya saudaraku Yunus, Allah kabulkan seluruh permohonannya. Doanya la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang zalim. Apa kata para ulama? Doa ini mengandung 3 hal. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, itulah tauhid. Subhanak, itulah tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin, inilah taubat dan istighfar. Pendek, singkat, padat isinya. Berdoalah dengan doanya Yunus alaihi salam. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Suatu ketika datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar? Datang Abu Bakar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda, wahai Nabi, ajarkan padaku satu doa supaya aku membacanya ketika solatku. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Wahai Abu Bakar, berdoalah dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Imam Nisa'i. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Fala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, berikanlah ampunan dari sisimu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun, maha penyayang. Istighfar semacam ini diajarkan oleh Rasulullah pada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, temannya, teman yang menemani Rasulullah ketika berada di dalam gua, yang diajarkan supaya beristighfar, memohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya teman, ajarkan dia cara beristighfar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada umat ini. Apa kata Rasulullah? Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar adalah apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang membaca doa ini di pagi harinya, yakin akan artinya, dan dia mati sebelum sore harinya, jaminannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari dan meyakini doa itu meninggal sebelum subuh hari, jaminannya syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar ikhwati fid din. Ayo beristighfar, mohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam suratul Kahf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk bersabar di dalam masjid. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, tabahkan hatimu. Wasbir nafsak. Dengan siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tabahkan hatimu, sabarkan dirimu, duduklah engkau bersama orang-orang yang siang dan malamnya senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Dalam asbabun nuzulnya mereka adalah ahlus suffah. Yang kata Abu Hurairah, aku bertemu dengan 70 orang ahlus suffah. Mereka tidak punya makanan yang bisa dimakan. Mereka tidak punya tempat tinggal yang layak. Mereka tinggal di emperan Masjidun Nabawi yang dikenal dengan ahlus suffah. Kata Allah, wahai Muhammad, sabarkan dirimu, tabahkan dirimu bersama mereka itu. Mungkin kesulitan untuk kita, untuk siang dan malamnya bertasbih, mengingat Allah, berzikir, bertahmid, beristighfar. Kata Allah, jangan palingkan wajahmu. Jangan kau lirik-lirik orang-orang yang disibukkan dengan dunianya itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini dari sejak salat maghrib sampai isya kita ada di dalam masjid. Dan kalau kita membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa yang memperbagus wudu'nya, kemudian menunggu antara solat sampai solat berikutnya, dari solat maghrib kita tunggu solat isya, maka pahalanya pahala ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Apa itu ribat? Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ribatnya seorang mujahid di perbatasan satu hari lebih baik dari apa? Dunia seisinya. Itu ribat satu hari. Tetapi ternyata kita saat ini ada di medan apa? Bukan di medan perang. Kita ada di masjid, di rumah Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunggu antara salat ke salat berikutnya, dari maghrib ke isya, maka pahalanya pahala ribat. Diulang oleh Rasulullah 2 kali, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Pahala itu kita dapatkan. Allahu akbar. Itulah rahman dan rahimnya Allah. Nabi sampaikan ini pada kita. Ayo kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam beramal saleh, beristighfar, memperbanyak zikrullah. Hanya apa? Kenapa astaghfirullah yang pendek itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Kenapa? Karena keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman pada diriku. Ampuni dosaku ya Allah. Hanya itu yang Allah ingin dengarkan. Dari siapa? Dari mulut kita, mulut hamba-hambanya. Maka meringkuhlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan suratul Alaq, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhir ayat kata Allah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahai Muhammad, biarkan orang-orang kafir itu, biarkan orang-orang yang memusuhimu itu. Apa yang kau harus lakukan? Usjud, sujudlah engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Waqtarib, dan mendekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, ketika kita sujud, kita hanya menempelkan jidat kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah, siapa yang mau melumurkan pasir di wajahnya? Siapa yang rela melumurkan, mengotori wajahnya dengan pasir? Tidak ada orang yang waras untuk melakukan itu. Tetapi ketika antum melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala tatkala sujud, Allah suka itu. Allah cinta orang yang mengotori jidatnya dengan tanah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta itu. Karena cintanya Allah, Allah suka itu, dan kita sebagai umat Muhammad melakukan hal itu. Ikhwati fiddin, waraskah kita? Kita waras. Karena itulah wahyu yang Allah turunkan. Allah utus baginda Muhammad untuk mengajarkan pada kita ketika kita sujud. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu baina rabbih wa huwa sajidun
Waktu paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya itu tatkala beliau sujud, tatkala kita sujud. Fa'aktsirud du'a fi sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada Abu Bakar As-Siddiq, memohon ampunannya, mentauhidkannya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun ketika sujud itu hanya untuk merebut cinta Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ketika di masjid mungkin tidak usah panjang-panjang. Ketika Pak Imam mengimami jamaah yang banyak, enggak usah panjang-panjang. Tapi ketika nanti antum pulang ke rumah masing-masing, ya, sujudlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebelum kita tidur di malam hari, kita melangkahkan kaki kita ke tempat wudu. Kita wudu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkahkan kaki kita ke sajadah kita yang ada di pojokan kamar itu. Kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, rukuk dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ketika antum meninggal di malam hari itu, tidak ada yang kita khawatirkan, karena kita sebelum tidur sudah menyerahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabatnya, "Tadi malam aku melihat ada cahaya hijau turun ke rumahmu. Kemudian cahaya itu hilang. Apa itu wahai Rasulullah?" "Itulah para malaikat yang turun untuk mendengar bacaan Qur'anmu." Malaikat turun karena ingin mendengarkan apa? Doanya kita, bacaan Qur'annya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, perhatikanlah bintang-bintang di langit, berkelipan yang cantik di malam hari. Ketahuilah sesungguhnya para malaikat melihat kelap-kelip bintang seperti bintang di langit itu di bumi ini. Siapa mereka? Yang umpama bintang di malam hari berkelipan, siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang bangun di malam hari dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kita sebelum Ramadan tiba besok. Muhasabah diri kita, apa yang belum selesai tahun kemarin, agar kita selesaikan tahun ini. Apa yang kita inginkan ketika hidup di dunia ini? Ridha Allah kah atau ridhanya manusia? Ikhwati fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin." Wahai Muhammad, laksanakanlah salat pada pagi dan petang hari serta pada permulaan malam. Sesungguhnya amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Demikian ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bertaubat. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Amal salehmu itu, perbanyaklah kita beramal saleh saat ini. Senyumnya kita bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, "Ajazun nas man ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam." Orang yang paling lemah, manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa, dan orang yang paling pelit adalah orang yang pelit untuk memberikan salam. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lemah, manusia paling lemah adalah yang paling lemah untuk berdoa? Perhatikanlah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hadir di masjid, Pak Haji, Tuan tolong pimpin doa. Wah, saya enggak bisa doa. Sementara Rasulullah kita perhatikan sallallahu alaihi wasallam, dari bangun tidur beliau, apa kata Nabi Muhammad? Bangun tidurnya, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Itu doanya Rasulullah. Masuk ke kamar mandi, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Ingat Allah Subhanahu wa taala.
Keluar dari kamar mandi, ghufranak, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-'adha wa 'afani. Kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, sampai akhir. Masuk ke dalam masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kembali ke rumahnya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Melepas pakaiannya, bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Masuk ke pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai seterusnya. Hari-harinya Rasulullah dipenuhi dengan apa? Doa yang di dalamnya terkandung istighfar, terkandung tauhid, terkandung tasbih. Ikhwati fiddin, itulah uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam yang barakah ini bisa merubah cara pandang kita ketika berdoa, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Perbanyaklah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kalian ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin, dan Allah kumpulkan kita di dalam jannatun na'im. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah Allahu